Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Raffi Dava Putra Dewa dengan NIM 41014181174. Yang kedua Naura Rizky Lutfia NIM 41014181181. Dan saya sendiri Sofyan dan Mukti NIM 41014181173. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pola bilangan. Di sini terdapat contoh pola bilangan. Yang pertama ada 1, 2, 3. Pola pertama ini punya aturan bilangan kedua sama dengan bilangan yang kedua sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Dan bilangan yang ketiga adalah hasil dari bilangan kedua ditambahkan dengan 1, yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua ada 4, 9, 16. Bilangan ke-1 didapat dengan 1 ditambah 1 dipangkalkan 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Dan selanjutnya bilangan ketiga diperoleh dengan 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan seterusnya. Lanjut kita ke macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola garis lurus. Penulisan bilangan yang mengikuti pola garis lurus ini merupakan pola bilangan yang paling sederhana. Suatu bilangan hanya digambarkan dengan naktah yang mengikuti pola garis lurus. Misalnya 2 mewakili 2, 3 mewakili 3, 4 mewakili 4, 5 mewakili 5, dan seterusnya. Berarti dapat dikatakan atau memang jelas berarti 10 mewakili 10. Pola persegi panjang. Pada umumnya, penulisan bilangan yang didasarkan pada pola persegi panjang hanya digunakan oleh bilangan bukan prima. Pada pola ini, noktah-noktah disusun menyerupai bentuk persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30. Gambarnya adalah sebagai berikut yang di bawahnya. 2 disusun satu baris, 6 disusun 3 menjadi 2 kolom, 2 baris. Selanjutnya adalah 12, 4, 4, 4. Selanjutnya ada bilangan 20, berarti 5 baris 4 kolom, dan seterusnya akan disusun menyerupai persegi panjang. Selanjutnya pola persegi. Persegi merupakan bahu datar yang semua sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan penulisan pola bilangan yang mengikuti pola persegi. Pola bilangan persegi adalah 1, 4, 8, 16, 25. Pada pola ini, semua noktah digambarkan dengan jumlah yang sama. Contohnya, noktah 1, 1, noktah 4, 2. Jadi, semua bilangan akan dibagi dan dibuat menyerupai persegi. Seperti 9, berarti 3, 3, 3. Antara kolom dan baris itu adalah jumlahnya sama. Selanjutnya pola segitiga. Selain mengikuti pola persegi panjang dan persegi, bilangan pun dapat digambarkan melalui noktah yang mengikuti pola segitiga. Untuk lebih jelasnya, coba memperhatikan 5 bilangan yang mengikuti pola segitiga berikut ini. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Bilangan-bilangan ini dibentuk mengikuti pola sebagai berikut. 1, 1, 3, 3. Jadi dibentuknya akan dibentuk menyusun ke atas seperti bilangan 6, 3, 2, 1. Dari baris yang paling bawah 3, baris kedua 2, baris yang paling atas 1. 10 juga sama seperti itu, berarti 4, 3, 2, 1. Disusun menyerupai segitiga. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 1 sebagai bilangan awal. Yang kedua, bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Bilangan ganjil memiliki pola 1, 3, 5, 7, 9. Contohnya, bilangan 1, 1. Terus bilangan 3. Bilangan ganjil 3 berarti 1 sebagai di awal. Bilangan selanjutnya memiliki selisih 2. Berarti kita tambahkan 2 ke atas. Terus yang kelima, bilangan 5.
Berarti kan 3 di awal, kita tambahkan selisih dari 2 tersebut. Selanjutnya 7, 9. Selanjutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap hampir sama dengan ganjil, cuman di bilangan genap, bilangan syaratnya adalah bilangan 2 sebagai bilangan awal dan bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Contohnya pada pola 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 adalah 2 di bilangan awal dan selisih 2, yaitu 2 plus 2, 4 plus 2, seperti tadi ganjil juga. 2, 2. Ini gambarnya, coba kita lihat 2, 2, terus yang keempat 2, 2 lagi, yang genap 3, 3, yang ke-8, 8, 4, 4. Selanjutnya adalah pola bilangan kubus. Pola kubus terbentuk dari bilangan kubik. Pada pola bilangan kubus ini, pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat ketiga dari bilangan sebelumnya. Contoh pada bilangan pangkat 3 yaitu 28, 512. Jadi 2 di pangkat 3 sama dengan 8 di pangkat 3 512 dan seterusnya. Itu adalah pola bilangan kubus. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan yang disusun menggunakan pola segitiga Pascal memiliki pola yang unik. Hal ini disebabkan karena bilangan yang berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Selain itu, di dalam susunannya selalu ada angka yang diulang. Aturan-aturannya, yang pertama, angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Yang kedua, simpan 2 bilangan di bawahnya. Oleh karena itu, angka awal dan akhir selalu angka 1. Kedua bilangan tersebut adalah 1. Selanjutnya, jumlahkan bilangan yang berdampingan, kemudian simpan hasilnya di bawah dengan bawah kedua bilangan tersebut. Yang terakhir, proses ini dilakukan terus sampai batas susunan bilangan yang diminta, sampai yang diminta oleh soal. Jadi ini sama persis dengan Pascal. Karena itu dinamakan pola bilangan segitiga Pascal. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Fibonacci sendiri adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Karena ini adalah hasil penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu contohnya 0 plus 1 dapatkan 1, 1 plus 1 dapatkan 2, 2 plus 1 dapatkan 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah memahami pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah 26, 12, 20, 30. Untuk melihat banyaknya pola susunan ke N, UN, mari amati ilustrasi berikut. Sama seperti tadi, baris kali kolom. Jadi 2, berarti kolomnya adalah barisnya 1, barisnya 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Pola kedua berarti kan 2 kali 1. Yang paling bawah terdapat 2, terus kolomnya barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kolom kali baris, maaf. Selanjutnya pola ketiga berarti kan 3 kali 4. Dengan memberikan pola di atas dapat kita simpulkan pola ke N UN adalah UN sama dengan N kali N plus 1 atau UN sama dengan N dikali N plus 1. Pola bilangan persegi panjang. Seperti yang saya tadi katakan, persegi panjang memiliki pola bilangan 1, 4, 9, 16, 25. Dan kita harus melihat banyaknya pola susunan ke N atau UN. Dengan ilustrasi pada gambar, pola ke-1 sama dengan 1 kali 1, pola kedua sama 2 kali 2, sama saja dengan persegi panjang, tetapi ini kan bentuknya disusun menyerupai persegi. Jadi dapatkan rumus UN sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat.
Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga, yaitu 1, 2, 3. Perhatikan banyaknya lingkaran yang di bawah garis adalah setengah bagian dari bola yang disusun menjadi persegi panjang. Pola ke-1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. Pola ketiga setengah kali 2 kali 3. Ini adalah dibagi sama rata dikali setengah, dibagi 2, berarti kan setengah, dan dibentuk segitiga. Jadi disusun menyerupai persegi panjang, tetapi setelah itu kita bagi 2, tapi kita bentuk susunan, kita bagi menjadi bentuk bidang segitiga. Maka diketahui pola UN nya sama dengan setengah kali N kali N plus 1 sama dengan setengah N kali N plus 1. Dengan menggunakan rumus pola yang sudah ditentukan, maka kita dapat menentukan jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu jika tadi pola ke-10 sama dengan U10, maka setengah kali 10 kali 10 plus 1. Oke. Pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kita perhatikan pada pola-polanya. Pola ke-1 1 sama dengan 2 kali 1 min 1. Pola kedua 3 kali 2 min 1, dan seterusnya. Berarti didapatkan UN sama dengan 2 kali N min 1 sama dengan 2N min 1. Dengan mengingat kembali pada pola bilangan persegi di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah suku N Sn untuk pola bilangan ganjil adalah sebagai berikut: S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. Oke, dan seterusnya. Jadi rumus Sn nya adalah Sn sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Berarti untuk pola bilangan ganjil Sn nya adalah N kuadrat. Selanjutnya adalah pola bilangan genap dengan pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita lihat polanya digambar. Pola ke-1 sama dengan 2 kali 1, kedua sama dengan 4 sama dengan 2 kali 2, terus pola ketiga sama dengan 6 sama dengan 2 kali 3, dan seterusnya. Jadi dapatkan UN sama dengan 2 kali N sama dengan 2N. Oke, bilangan bilangan kubus. Contoh bilangan pangkat 3, yaitu 2 yang tadi, 2 terus diawali dengan 2, terus berarti kan 2 pangkat 3 sama dengan 8, selanjutnya 8 pangkat 3 sama dengan 512. Berarti UN nya sama dengan N pangkat 3. Pola bilangan Pascal segitiga Pascal, berarti S1 nya sama dengan 1 di atas sendiri diperoleh dari S1 sama dengan 1 sama dengan 2N 2 pangkat 0, terus baris keduanya 2 diperoleh dari 1 plus 1 sama dengan 2, berarti kan 2 pangkat 1. Selanjutnya baris ketiganya sama dengan ada 4 baris diperoleh dari S3 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4, berarti kan 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi Sn nya adalah 2 pangkat N min 1. Itu untuk pola bilangan segitiga Pascal. Selanjutnya pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan seperti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Seperti tadi, UN nya adalah penjumlahan dua bilangan di depannya. Contoh baris ke-1 0 plus 1 sama dengan 1, dapatkan 1, tulis 1. Yang kedua 1 plus 1 plus 2 sama dengan 2, 1 plus 2 sama dengan 3, yaitu adalah UN nya penjumlahan dua bilangan di depannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bidang yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X bisa disebut absis dan koordinat Y bisa disebut dengan ordinat dari titik tersebut. Sistem koordinat ini sangat banyak diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satunya diantaranya seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, di sini disediakan pada gambar 1. Afdal dan Rizka ingin berkunjung ke rumah dosen matematikanya, namun mereka belum tahu alamat rumahnya secara pasti. Ibu dosennya hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,7 km.
dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2 km dari Jalan Sudirman. Afdal dan Rizka berangkat bersama dari kampus. Mereka menempuh jalan yang berbeda, warna merah dan rute perjalanan yang dilalui oleh Afdal. Warna biru adalah rute yang perjalanan yang dilalui oleh Rizka, seperti yang ditujukan pada dalam gambar 1. Ternyata Afdal berhasil menemukan rumah Bu dosen itu terlebih dahulu. Mengapa Lestari lambat menemukan rumah Bu dosennya? Permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem koordinat. Suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real disebut bilangan real atau sumbu real. Skala yang ditempatkan pada garis bilangan disebut koordinat garis. Bilangan yang dinyatakan suatu titik yang diberikan suatu koordinat titik tersebut, dan titik itu disebut grafik dari bilangan. Untuk mempresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan yang ditentukan dua garis bersilangan OX dan OY, tentukan skala pada bidang masing-masing garis itu. Titik potong kedua garis itu digunakan sebagai titik pusat atau titik acuan. Bilangan positif ditempatkan pada sebelah kanan titik O, sedangkan garis mendatar OX dan sebelah atas titik O garis vertikal OY, sedangkan bilangan negatif ditempatkan pada sebelah kiri O garis mendatar OX dan sebelah bawah titik O garis mendatar vertikal OY. Biasanya arah positif ditandai dengan tanda panah pada garis bilangan. Garis OX disebut dengan sumbu X dan garis OY disebut dengan sumbu Y. Pada titik O disebut titik pusat koordinat. Dua garis yang bersilangan disebut sumbu koordinat. Sebuah titik bidang biasanya dinyatakan dengan pasangan berurutan, yaitu X, Y. Bilangan X pada X, Y dinamakan absis yang dengan pasangannya berurut, yang menyatakan jarak titik X, Y ke sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik X, Y ke sumbu X. Berbagai contoh, misalkan sebuah titik A yang menyatakan X, Y dilukiskan pada gambar 2 berikut. Gambar 2 menyajikan titik A, yaitu A, B pada gambar Kartesius. Pada gambar tersebut, posisi di titik A, B adalah berjarak A satuan ke sumbu Y dan berjarak B satuan ke sumbu X. Sistem koordinat Kartesius dapat pula diperluas pada dimensi-dimensi yang lebih tinggi, misalnya dimensi 3, dengan menggunakan 3 sumbu koordinat yang sering disebut sumbu X, Y, dan Z. Yang kedua, memahami konsep sumbu X dan sumbu Y. Koordinat adalah letak suatu titik atau objek yang dapat dimisalkan dengan X, Y, di mana sumbu X disebut aksis dan sumbu Y disebut koordinat. Perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini terdapat sumbu AX, Y, yaitu dengan suatu titik A dinyatakan sebagai pasangan yang berurutan, yaitu A dalam kurung X, Y. A dinyatakan jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y dinyatakan jarak titik A terhadap sumbu X. Contoh, langsung ke contoh konkretnya. Titik yang terdapat pada koordinat Kartesius untuk selanjutnya disebut bidang Kartesius, memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Amatilah posisi letak motif-motif batik yang disajikan pada gambar berikut. Nah, di sini kan terletak pada tumpuan segitiga atasnya. Bisa disimpulkan bahwa titik-titik tersebut membentuk pola. Nah, pola tersebut yaitu titik pertama pada titik 1,2 dan titik 3,2, dan titik kedua yaitu 1,4 dan 3,4. Nah, seperti gambar berikut, apabila digambarkan dengan jelas,
kita dapat menentukan posisi letak dengan mengikuti arah panah yang berwarna sama dan dapat dituliskan pada letak motif berikut, yaitu letak motif A pada ilustrasi digambarkan dalam diagram Cartesius, yaitu berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Letak motif B pada ilustrasi gambar di atas, diagram di atas, yaitu berjarak 3 dan 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Letak motif C pada ilustrasi diagram Cartesius tersebut, yaitu berjarak 1 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Pada motif D pada ilustrasi diagram di atas, yaitu terdapat berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Perhatikan dari koordinat gambar 2 tersebut, letak koordinat motif A yaitu 1,2 dan letak koordinat motif B yaitu 3,2 dan letak koordinat motif C yaitu 1,4 dan letak koordinat motif D yaitu 3,4. Sesuai dengan pengertian koordinat yang telah dijelaskan, kita coba belajar untuk lebih memahami letak titik ataupun objek pada kain songket tersebut. Nah, mengenai kuadran 1 terletak pada 1 x-aksis. Pada kuadran 1 mempunyai akan selalu bernilai positif. X nya selalu bernilai positif dan Y nya selalu bernilai positif. Dan pada kuadran 2, absis atau X akan selalu bernilai negatif dan Y nya atau ordinat akan selalu bernilai positif. Pada kuadran 3, absis atau X selalu bernilai negatif dan ordinat atau Y akan selalu bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, absis atau X akan selalu bernilai positif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai negatif. Yaitu selanjutnya yang C, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Setelah kalian dapat menentukan koordinat suatu titik dalam jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana koordinat titik tersebut terhadap titik tertentu A, B. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat kain songket. Nah, motif tersebut diilustrasikan pada gambar Cartesius seperti di bawah. Posisi motif A sampai motif U pada gambar tersebut. Perhatikan di mana letak posisi dari motif D berada. Berdasarkan dari posisi motif tersebut sesuai dengan gambar tersebut, dalam menentukan motif A sampai U, maka kita dapat mencoba mencari di mana letak titik C dan motif I, motif K, motif U terhadap motif D. Yang kedua, di mana letak dari motif B, motif G, motif H, motif O, dan motif T terhadap motif M. Untuk menentukan masalah pertama, menentukan di mana letak motif C, motif I, motif K, motif U, motif D, kalian dapat melakukan prosedur sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan posisi motif D pada bidang koordinat dengan motif D 0,0. Selanjutnya, langkah kedua, menjadikan motif D sebagai acuan atau pusat untuk menentukan letak motif C, motif I, motif K, dan motif U. Nah, langkah ketiga, menentukan koordinat titik E dan koordinat titik Y, kemudian menentukan letak motif C, motif I, motif K, motif U terhadap titik I 0,0 seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, di sini kalian dapat menjalankan atau mengurutkan warna dari tanda panah yang diuraikan untuk menentukan satuan jarak motif C, motif I, motif K, dan motif U. Seperti ini. Nah, yang keempat, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita akan mempelajari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang Cartesius sebelum kita menggunakan bidang Cartesius kita
mengenali motif batik yang membentuk sebuah garis. Perhatikan motif berikut. Nah, berikut ini kalian akan mengamati ilustrasi songket untuk mengenal posisi garis pada suatu bidang. Pada garis pertama, di sini sudah pasti sejajar dengan garis kedua. Nah, pada garis ketiga sejajar dengan garis keempat, namun pada garis kelima dan keenam tidak sejajar dengan garis keenam. Terima kasih. Kemudian ada relasi dan fungsi. Yang pertama, relasi. Relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Cara menyatakan relasi. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C. Ditanya diagram panah faktor dari himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Penyelesaiannya A faktor dari B, himpunan A faktor dari himpunan B. Maka bisa dipasangkan 1 ke A, 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B, 3 ke C. Kemudian himpunan pasangan berurutan maka diperoleh dari 1A, maka diperoleh himpunan 1A, 1B, 2B, 3B, 3C. Seperti ini jadinya. Kemudian ada diagram kartesius, ini juga 1A, 1B, 2B, 3B, dan 3C. Kemudian banyaknya relasi. Jika NA sama dengan K dan NB sama dengan 1, maka R sama dengan 2 pangkat K dikali 1 dikurangi 1. Contohnya, NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 3. Maka R sama dengan 2 dikali pangkat K dikali 1 dikurangi 1, disubstitusikan menjadi R sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 dikurangi 1. Maka hasilnya R adalah 4095. Kemudian ada relasi inverse, R inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Notasinya, R inverse sama dengan himpunan BA di mana AB anggota R. Contoh, ada himpunan P yaitu 2, 3, dan 4 dan himpunan Q 2, 4, 8, 9, dan 10 di mana PQ anggota R jika P habis dibagi Q. Maka R, himpunan R sama dengan himpunan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Jadi ini adalah anggota dari himpunan R. Maka R inverse-nya yaitu anggotanya 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 15,3, 4,4, 8,4. Kemudian ada kombinasi relasi. Ada irisan yang dilambangkan dengan R1, irisan R2, gabungan, lambangnya R1, gabungan R2, dan selisih R1 dikurangi R2 atau R2 dikurangi R1, dan beda setangkup digambarkan dengan R, dilambangkan dengan R1, beda setangkup R2. Contoh, himpunan A yaitu beranggotakan A, B, dan C, dan B, himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. R1, himpunan R1-nya anggotanya yaitu A, B, B, dan C, C. Himpunan R2 anggotanya yaitu A, B, C, dan A, D. Maka irisan R, himpunan R1, irisan R2 yaitu A, karena yang ada anggota yang ada di R1 yang ada di R2 juga. Ini R yang B, B tidak ada di R2, C, tidak ada di R2. Kemudian kalau gabungan, R1 gabungan R2 sama dengan himpunan R1 gabungan
R2 anggotanya yaitu A, B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Ini jadi tinggal digabungkan saja. Dan yang sama ditulis satu kali. Kemudian ada R himpunan R1 dikurangi himpunan R2, maka anggotanya yaitu B, B, C, C. Kemudian yang R2 himpunan R2 dikurangi himpunan R1, anggotanya yaitu A, B, A, C, dan A, D. Maksud dari selisih yaitu ketika himpunan R1 dikurangi R2, maka himpunan yang ada di R1 tetapi tidak ada di R2. Kemudian jika R2 dikurangi R1 yaitu anggota dari R2 yang tidak ada di R1. Dan ini benar. Kemudian ada himpunan R1 beda setangkup dengan himpunan R2, maka anggotanya yaitu B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Jadi ini seperti gabungan dari R1 dikurangi R2 dan himpunan R2 dikurangi R1. Kemudian ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh SOR sama dengan himpunan A, C, di mana A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B, A, B anggota R, dan B, C anggota S. Contoh, misalkan diketahui himpunan R yang beranggotakan X, A, X, B, Y, B, Y, C, Y, D, dan Z, D. Dan himpunan S yang beranggotakan A, 1, A, 3, B, 2, B, 3, C, 5, D, 3, dan D, 4, maka tentukan SOR dan ROS-nya. Maka SOR-nya yaitu anggotanya X,1, X,2, X,3, Y,2, Y,3, Y,4, Y,5, Z,3, dan Z,4. Dan ROS-nya yaitu anggotanya A, X, B, X, B, Y, C, Y, D, Y, dan D, Z. Kemudian ada sifat-sifat relasi. Berikut merupakan sifat-sifat relasi dari himpunan sebagai berikut. Yang pertama ada sifat refleksif atau reflektif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A anggota himpunan A tetapi tidak terdapat A, anggota bukan anggota R. Kemudian ada simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota anggota dari R, maka B, A anggota R untuk semua A, B anggota A. Yang kemudian ada sifat simetris atau tolak setangkup, yaitu relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A sama dengan B untuk semua A, B anggota A, semua A, B anggota A. Kemudian ada transitif atau menghantar, yaitu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R untuk semua A, B, C anggota A. Ada contoh, ini diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, himpunan R1 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,4, 4,1, dan 4,4. Dan himpunan R2 1,1, 2,3, 3,2.
Kemudian R3-nya 3,4 dan himpunan R4 yaitu 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, dan 4,4. Yang ditanyakan adalah manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Jelaskan. Dan jawabannya yaitu R1 antisimetris karena 1,1, 2,2, 4,4 karena A sama dengan B. Kemudian yang R2-nya itu simetris dan antisimetris. Simetris karena 2,3 dan 3,2 anggota R, dan antisimetris yaitu 1,1 karena A sama dengan B. Kemudian himpunan R3 transitif, yaitu 3,4 karena tidak ada A, B, dan B, C anggota R, sehingga A, C anggota R. Himpunan R4 yaitu refleksif karena 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 anggota R. Antisimetris yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 karena A sama dengan B. Kemudian simetris karena 1,2, 2,1, dan 1,4, 4,1 anggota R. Kemudian ada relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan R sama dengan A kali A, berarti sama dengan 1,2,3 dikali 1,2,3, maka R sama dengan diketahui himpunan R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Buktikan apakah relasi di atas ekivalen atau tidak. Maka refleksif, ya 1,1, 1,2, 3,3. Simetris, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2. Dan transitif, 1,1, 1,2 sama dengan 1,2, 1,3, 3,3 sama dengan 1,3. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekivalen. Kemudian ada fungsi. Misalkan A dan B himpunan relasi biner. F atau fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F memetakan himpunan A ke B, rumusnya F sama dengan L pangkat K. Contoh, himpunan A yaitu X di mana negatif 3 kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan 2 dengan X anggota himpunan A. Jika F memetakan X ke X pangkat 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3, maka A sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. F negatif 3 dimasukkan, ini jika A-nya negatif 3, maka FA sama dengan F sama dengan negatif 3, F negatif 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya disubstitusikan sampai F2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Berikut merupakan sifat-sifat fungsi dalam himpunan sebagai berikut. Yang pertama ada injektif atau 1 ke 1. Fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah himpunan anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Ini adalah contoh dari injektif atau 1 ke 1, dan yang ini bukan injektif. Oke, ini juga injektif. Kalau yang bukan injektif itu seperti yang misal A1, A2 itu bukan fungsi injektif. Kemudian ada surjektif atau onto. Nah, yang ini fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen himpunan B merupakan jelajah dari fungsi, disebut fungsi pada himpunan B. Contohnya yang tadi, seperti yang dijelaskan tadi, kalau fungsi yang satu-satu hanya memetakan satu-satu, sementara kalau surjektif onto boleh lebih dari satu.
Kemudian ada bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Contohnya seperti ini. Ada A ke P, B ke Q, C ke R, D ke S. Kemudian di sini ada himpunan A dan himpunan B. 1 ke 5, 2 ke 7, 3 ke 6, 4 ke 8. Disebut fungsi bijektif atau berkoresponden 1 ke 1. Baik, sekian penjelasan tentang bahan ajar, relasi dan fungsi, dan juga ada tadi yang pertama ada pola bilangan, kemudian koordinat, sistem koordinat, dan yang terakhir ini tadi relasi dan fungsi. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.